Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin siyama baqiyatu wa fil ardin. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Al-Mustafa Open University dimanapun berada dan kapanpun mendengarkan video pembelajaran kita kali ini dalam seri mata kuliah Perempuan dalam Islam 1 yang merupakan sesi ke-11 ya. Kita berada pada pertemuan ke-11. Sebelumnya kita telah membahas tentang gender dalam Al-Quran. Nah, semoga Bapak Ibu teman-teman semua berada dalam keadaan yang sehat, semangat selalu menjalankan aktivitas dan tugasnya masing-masing. Nah, pada pertemuan ke-10 kemarin kita telah membahas tentang gender dalam Al-Quran ya, bahwa kedudukan seorang perempuan itu dimuliakan dengan kedudukan seorang ibu. Jihadnya seorang perempuan, seorang ibu ketika dia memanage rumah dengan baik, menghamba kepada Allah dimanapun dia berada, maka kedudukannya sama seperti seorang laki-laki yang berjihad, yang menjalankan kewajibannya untuk mencari nafkah bagi keluarganya ya. Kesetaraan gender itu berarti keadilan gender ya. Artinya tidak mesti 50-50, artinya tidak mesti sama dalam menjalankan aktivitasnya, dalam menjalankan perannya, tapi gender adalah konstruksi masyarakat, sedangkan yang khusus berkaitan dengan tugas seorang perempuan adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan alat reproduksi dan sistem kefitrahannya dan kodratinya seorang perempuan. Adapun yang lain-lainnya seperti menghamba, memiliki amal-amal soleh, menjalankan amal soleh, ya itu adalah bisa dicapai, bisa dilakukan oleh baik perempuan maupun laki-laki. Oke, ini sebagai pengingat saja ya, dan termasuk juga bahwa relasi gender itu mesti memiliki dasar teologi, yaitu mabda dan ma'at ya, sehingga kepercayaan kita terhadap adanya hari kiamat, terhadap ilaihi rojiun, itu akan memberi arah bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini, termasuk bagaimana kita menjalankan peran sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, baik, kita mulai sesi kita kali ini ya di tema ke-11, pandangan barat tentang perempuan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas ya tentang bagaimana Islam memandang laki-laki dan perempuan itu sama ya. Artinya apa? Mereka memiliki tugas penghambaan, bisa menjadi takwa, bisa menjadi fujur, bisa menggapai kedudukan untuk mendekatkan diri
kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana Barat memandang perempuan ya? Nah, sebelumnya kita berikan pengantar ya bahwa yang dimaksud Barat di sini tidak mesti dunia Barat, tapi siapa saja yang memiliki penilaian atau memiliki paradigma-paradigma budaya Barat ya, budaya yang tidak Islami ya. Barat sebagai epistemik dan budaya. Artinya pemikiran yang bersifat non-Islami. Paradigma mereka, paradigma yang dibangun bukan berdasarkan landasan Islam ya. Terutama pandangan-pandangan yang berpusat pada manusia dalam pengertian negatifnya. Artinya apa? Manusia dipandang sebagai eh, sesuatu yang tidak mengindahkan kodratinya atau fitrahnya sebagai manusia. Manusia yang hanya dipandang sebagai sisi materialistik semata dan seterusnya. Dan artinya apa? Artinya bukan hanya barat yang bermakna wilayah ya, bukan hanya barat yang bermakna geografis ya. Artinya di sini adalah siapa saja yang memiliki paradigma dan cara memandang, cara berpikir, demikian juga bagaimana mindset ya. Siapa-siapa yang memiliki mindset yang bukan Islam. Nah, ini. Nah, yang pertama ya, perspektif Barat tentang kedudukan perempuan. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang inferior, makhluk yang rendah, atau bahkan mereka tidak dianggap manusia. Ya, ini pandangan Barat, pandangan para filosof Barat ya. Eh, pada zaman dahulu. Nah, itu pandangan mereka ya. Tentu kalau sekarang bisa dikatakan mereka sudah tidak memiliki pandangan yang seperti ini ya. Tapi bagaimana materialistik memandang perempuan ya nanti pada penjelasan-penjelasan selanjutnya kita akan mendapatkannya. Kemudian pepatah kuno menyatakan baik ayam muda maupun perempuan tidak disebut sebagai manusia. Artinya apa? Ayam manusia dianggap perempuan ya. Perempuan dianggap sebagai barang ya. Dia tidak diakui sebagai manusia seutuhnya. Nah, Syed Mutahari mengatakan bahwa pemikiran Barat pada masa lalu lebih merendahkan perempuan dibanding pemikiran Timur. Nah, ini para beberapa filosof Barat ya yang memiliki pemandangan yang memiliki pandangan seperti ini. Gereja Kristen pernah menganggap perempuan harus merasa malu menjadi perempuan. Padahal Islam mengatakan bagaimana? Islam mengatakan perempuan sama halnya laki-laki, dia memiliki keutamaan. Kemudian apalagi kata gereja Kristen, perempuan itu berambut panjang, tapi memiliki akal yang pendek. Makhluk liar terakhir yang berhasil dijinakkan oleh laki-laki. Nih pandangan gereja Kristen.
Konferensi tahun 586 di Prancis menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk sekunder, ya, makhluk kedua, makhluk subordinat, makhluk yang tidak penting, yang diciptakan untuk melayani laki-laki. Dan terakhir, perempuan hanya memiliki jiwa hewaniah, berbeda dengan laki-laki yang dianggap memiliki jiwa rasional. Jadi laki-laki itu rasional, berpikir, ya, memiliki critical thinking yang baik, tapi perempuan itu hanya jiwa hewaniah. Hewaniah kalau kita lihat cirinya, mereka ya tidak memiliki kemampuan untuk berpikir, ya. Kita lihat hewan hanya memiliki insting, ya. Hanya memiliki rasa kalau dia sedang diserang, maka dia akan membela diri. Dia akan mampu untuk mencari makanan kalau dia lapar. Tapi kemampuan untuk berpikir tidak dimiliki oleh hewan. Nah, inilah yang disebutkan oleh Barat, ya, bahwa perempuan itu memiliki jiwa hewaniah, ya. Tidak seperti laki-laki yang memiliki kemampuan untuk berpikir, ya. Dalam mantek kita mendapati bahwa definisi manusia itu adalah hewan yang berpikir. Nah, ini Barat menafikan kemampuan berpikir bagi perempuan. Nah, tentu ini adalah posisi yang sangat merendahkan kaum perempuan. Selanjutnya, manusia dalam tatanan eksistensial, ya, kedudukan ontologis manusia. Manusia dipandang sebagai makhluk yang terputus dari Sang Pencipta. Dia itu terlempar, ya, kalau kita ingat kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, ya, bagaimana dia terlempar dari surga dan dilemparkan ke dunia, dibiarkan dalam keadaan bebas dan kebingungan. Nah, ini paradigma yang dimiliki oleh Barat. Manusia dipandang sebagai makhluk satu dimensi. Ya, dia nggak ubahnya eh, manusia secara fisik saja, padahal manusia, ya, dan dalam pembahasan kita khususnya perempuan itu ya makhluk yang memiliki ruh, makhluk yang memiliki intuisi, sehingga tidak bisa dipandang sebagai makhluk yang memiliki fisik saja, makhluk yang terdiri dari satu dimensi saja. Materialisme mengabaikan dimensi spiritual, sementara pengejaran spiritual sering mengesampingkan realitas materi. Nah, ini jadi mereka adalah paradigma dan pandangan yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, ya. Dari satu sisi materialisme itu ya positivisme mereka, ya, mereka hanya memandang hal-hal yang kasat mata, hal-hal yang bisa diindra saja, yang dianggap ada, sementara yang tidak bisa diindra mereka menganggapnya itu adalah hal yang tidak ada. Hal-hal yang abstrak mereka tidak akui. Penemuan-penemuan tertentu mereka akui kalau bisa dibuktikan melalui laboratorium. Sementara banyak hal itu bersifat abstrak dan tidak semua hal itu bisa dibuktikan dalam eksperimen yang bersifat materi itu. Nah, tapi di sisi lain, pengejaran spiritual sering mengesampingkan realitas materi, padahal ya
materi itu bukan sesuatu yang buruk, tapi dia merupakan alat. Dia merupakan wasilah saja untuk mendapatkan spiritual. Dia adalah wadah ya supaya manusia bisa mendapatkan nilai. Upaya pemaduan aspek manusia dalam beberapa agama sering bersifat tidak utuh dan terfragmentasi ya, terbagi-bagi. Artinya tidak utuh ya, bukan sesuatu yang holistik ya. Manusia eh, yang dia itu terpisah ya, tidak memandang manusia seutuhnya ya. Manusia diantaranya tadi hanya sebagai makhluk satu dimensi saja, makhluk fisik saja. Sisi-sisi misalnya emosi, sisi-sisi psikologi manusia itu tidak diakui. Nah, tentu di sini akan repot ya, karena manusia itu bukan hanya fisiknya saja, tapi dia juga ada jiwa, ada ruh ya, di mana pemberian perhatian baik terhadap jiwa, baik terhadap ruh, baik terhadap fisik itu harus secara seimbang sehingga akan menghasilkan atau menjadikan manusia itu manusia yang utuh. Manusia dianggap memiliki kemandirian penuh dalam mengatur hidupnya. Nah, ini tentu anggapan yang salah ya. Manusia itu ya benar, dia diberikan akal, tapi tentu akal ini tidak mencukupi untuk mengarungi kehidupan yang penuh lika-liku di dunia ini ya, Kak. Sementara dalam eh, tatanan Islam ya, kepada umat Islam itu diberikan Nabi Muhammad diberikan wahyu, ada juga batin ya yang itu menjadi nabi bagi nabi bagi manusia ya, akal ya, nabi batin bagi manusia. Nah, itu adalah semua komponen-komponen yang disiapkan oleh Sang Pencipta ya, sehingga manusia ini memiliki arah, dia akan bergerak kemana ya, dari apa menuju apa itu akan jelas arah hidupnya. Kalau manusia tidak memiliki arah hidup, ya dia tidak akan memiliki kompas ya, sehingga tidak akan berjalan secara baik. Artinya apa? Dia tidak akan mendapatkan tujuan ya, tujuan dan cita-cita kehidupannya. Nah, kondisi wanita di Barat. Wanita tidak diberlakukan sebagai makhluk dengan nilai spiritual dan emosional yang seimbang. Ya, artinya apa ya? Dia hanya dipandang sebagai fisik. Tadi dikatakan orang yang akan memberikan pelayanan kepada laki-laki. Wanita di barat atau perempuan di barat dianggap sebagai makhluk kelas dunia dan berada di lingkungan yang paling tidak aman. Negara-negara barat seperti Perancis memiliki tingkat perzinaan dan pemerkosaan yang tinggi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, bisa baca di berbagai surat kabar. Pemikiran sekuler dan humanis Barat menyebabkan prostitusi, kebebasan tak terkendali, dan eksploitasi wanita untuk keuntungan kapitalis ya.
Wanita hanya dilihat sebagai alat, bukan sebagai individu yang utuh. Ateisme di Barat memicu meningkatnya pemerkosaan, perdagangan manusia, prostitusi, dan penyimpangan seksual. Kebijakan tertentu di Barat membolehkan hubungan homoseksual dan perzinahan bahkan dalam keluarga dekat. Media Barat menggambarkan wanita seolah-olah hidup dalam surga. Ya surga dalam tanda petik ya kesenangan sebentar, kesenangan saat itu aja. Kekerasan terhadap perempuan meningkat secara signifikan sebanyak 48% antara tahun 2008 sampai 2015. Ya, ini keadaan wanita di Barat, kondisi perempuan di Barat yang mereka eh, seolah-olah perempuan yang dimanjakan, perempuan yang mengalami kenikmatan dalam menjalani kehidupan, padahal kesenangan mereka yang bersifat rapuh ya, banyak kejahatan-kejahatan yang menimpa mereka yang eh, merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka. Selanjutnya ya, kita juga lihat bagaimana pidato pidato Rahbar dalam berbagai kesempatan ya, bagaimana Rahbar memandang kondisi perempuan di Barat. Nah, di sini pertemuan beliau dengan sekelompok perempuan terpilih pada 20 April 2014. Barat telah salah memahami dan bertindak keliru dalam isu perempuan, pemahaman yang salah dan tindakan yang menyesatkan serta merugikan ini mereka jadikan sebagai standar yang umum di dunia. Jadi mereka juga ingin merusak perempuan di dunia ya dengan bagaimana mereka memperlakukan kaum perempuannya di negara mereka ya, mereka selalu mengkampanyekan ya, mengkampanyekan bagaimana mereka bertindak terhadap perempuan melalui media-media, melalui televisi-televisi dan saluran-saluran yang mereka miliki, ingin eh, ingin menjadikan dunia Timur atau dunia Islam seperti itu ketika mereka memperlakukan terhadap perempuan, ketika mereka memiliki kebijakan-kebijakan terhadap perempuan. Mereka juga menggunakan alat propaganda yang luas untuk menyerang siapa saja yang berbeda pendapat sehingga tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bicara ya. Jadi mereka sangat menguasai menguasai dan ingin orang lain itu menjalankan seperti yang mereka jalankan. Melalui apa? Propaganda-propaganda yang tersebar luas ya, yang masif yang mereka lakukan untuk merusak generasi muslim.
Pemikiran dan pandangan Barat tentang perempuan sama sekali tidak dapat menjadi sumber kebahagiaan. Nah, di masa-masa sekarang ya teman-teman mungkin sering mendapatkan beda ya antara kesenangan dan kegembiraan dengan kebahagiaan. Bahwa kesenangan dan kegembiraan itu ya sifatnya pendek, cepat hilang ya. Tapi kalau bahagia itu lebih lama, bahagia itu lebih sifatnya dari dalam, sementara kalau kesenangan, kegembiraan itu sifatnya lebih dari luar, lebih berada di luar. Orang bisa saja ya kalau mendapatkan kenikmatan, mendapatkan nilai, ya, mendapatkan apa yang dia idam-idamkan, dia akan merasakan kesenangan dan kegembiraan ya, tapi apa dia bahagia? Nah, ini belum tentu. Tapi kalau bahagia itu yang sudah melampaui kegembiraan ya, sudah melampaui kesenangan. Bahagia itu eh, lebih misalnya sifat-sifat yang atau sesuatu yang bisa didapatkan dalam eh, hati manusia ya, rasa bahagia, perasaan tenang ya. Nah, mana ini pemikiran dan pandangan Barat yang tidak menjadi sumber kebahagiaan? Yang pertama, pemikiran mereka itu didasarkan pada epistemologi materialistik dan non-ilahiyah. Ya, jadi tadi sebelumnya kita sudah singgung ya, eh, pandangan materialistik ini pandangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam ya, tidak sesuai dengan pandangan ilahiyah. Dia tidak melihat sisi-sisi manusia dari sisi-sisi yang bukan hanya fisik saja ya. Manusia itu harusnya dipandang dari sisi-sisi yang meliputi ruh juga ya, dan bukan hanya fisik saja. Kebijakan-kebijakan yang mendasari situasi saat ini di Barat pada umumnya berorientasi pada keuntungan material dan ekonomi semata. Ya, jadi kalau menguntungkan secara ekonomi ya udah kebijakan itu akan disetujui oleh parlemen. Kalau enggak, ya ditinggalkan. Kedua, dalam pendekatan eh, isu tentang perempuan, terdapat sudut pandang yang materialistik, ekonomis, dan berorientasi pada keuntungan ya. Ketika revolusi industri meletus di barat ya, eh, di situ di mana dibuka pabrik secara besar-besaran. Nah, di situ kan membutuhkan tenaga banyak ya, dan tenaga perempuan itu lebih murah dibayar, dan kebetulan perempuan itu orangnya telaten ya, sehingga dari sisi inilah ya perempuan banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan perekonomian mereka dan meraup keuntungan sebesar-besarnya.
Selanjutnya, dosa besar peradaban materialisme. Materialis adalah perlakuan buruk terhadap perempuan. Mereka mengklaim membela hak-hak perempuan, padahal pada kenyataannya justru menjadikan perempuan sebagai objek pandangan laki-laki untuk kesenangannya. Ya. Dalam situasi formal atau resmi, laki-laki diharapkan mengenakan pakaian yang lengkap dengan dasi kupu-kupu, jas, dan celana panjang. Ya, laki-laki dituntut, diharapkan untuk mengenakan pakaian yang rapi. Sementara bagaimana dengan perempuan? Perempuan semakin dipaksa untuk tampil terbuka. Bahkan dalam pertemuan politik ya kita tentu sering sering kali melihat bagaimana perempuan dengan penampilan terbuka mereka sayangnya juga mereka dari satu sisi mereka dipaksa seperti itu ya budaya memaksa seperti itu di sisi lain ya pihak atau perempuan-perempuan itu sendiri yang dengan sukarela menggunakan pakaian yang tidak memenuhi unsur-unsur eh, bagaimana seharusnya seorang perempuan berpakaian. Hijab perempuan dianggap sebagai bentuk perbudakan, padahal sebenarnya itu adalah bentuk penghormatan dan perlindungan bagi perempuan. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya di PPT ke-12 yang merupakan PPT terakhir kita. Nah, di situ ayat ya, ayat ini akan kita bahas mereka para feminis ya, utamanya feminis radikal dan feminis liberal itu mereka juga termasuk golongan yang protes. Kenapa perempuan yang harus atau diwajibkan mengenakan jilbab? Laki-laki dong suruh nunjukin, suruh nundukin pandangan. Kenapa perempuan yang harus dibungkus tubuhnya? Nah, kalau kita hanya melihat sisi lahirnya saja bahwa itu ribet, itu merepotkan, itu panas, ya itulah pandangan yang akan dihasilkan. Tapi kalau lebih telisik kita lihat ya eh, kewajiban mengenakan hijab itu sejatinya adalah cara Allah untuk melindungi perempuan supaya dia tetap terhormat ya, supaya dia tetap terjaga. Nah, yang lainnya lagi ya ceramah Rahbar pada 14 Oktober 2012. Salah satu ciri budaya Barat itu menormalisasi dosa ya. Dosa dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Dosa-dosa seksual mereka anggap sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan kalau nggak gitu nggak maju gitu ya. Nah ini pemahaman yang salah. Situasi di Barat telah mencapai titik kehinaan awalnya di Inggris, kemudian merambah ke beberapa negara termasuk Amerika. Ya, dosa seperti homoseksualitas kini telah menjadi sebuah nilai nggak keren kalau nggak begitu. Ini kan sangat bahaya sekali ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang mereka bahkan melegalkan ya dan di negara ya di mana
di negara tertentu ya mereka sudah melegalkan penyimpangan seksual ya. Padahal seks itu adalah sesuatu yang fitrawi ya, yang dilakukan oleh pasangan yang sah, pasangan suami istri itu adalah fitrah, kebutuhan fitrah manusia yang darinya akan eh, memiliki anak ya, mereka berketurunan dan itu yang akan membuat dunia ini tetap ada ya, dan tentu bukan sekedar itu tapi kelangsungan hidup manusia untuk menjalankan atau eh, melakukan misi-misi ilahiyah di dunia ini. Jadi bukan sekedar beranak pinak, tapi misi-misi ilahi, misi-misi yang jauh ke depan, misi-misi yang memiliki nilai transendental itulah yang eh, dicanangkan oleh Islam. Tapi di Barat bagaimana? Penyimpangan seksual justru didukung. Nah, paradigma seperti itu, pandangan yang salah, bahkan penyimpangan terhadap hubungan seksual yang benar itu berakibat apa? Ya. Salah satu dampak buruk dari pandangan ini adalah kehancuran keluarga yang merupakan fondasi utama dalam masyarakat. Ya tentu ya apa yang bisa diharapkan dari eh, negara yang tidak mendukung atau merendahkan peran perempuan ya, memandang perempuan hanya sebagai alat pemuas laki-laki ya, mereka dijadikan sebagai uh, bintang iklan untuk memenuhi kebutuhan kapitalis mereka. Apa yang bisa diharapkan kalau pandangan seperti itu sudah merajalela di kalangan masyarakat ya, tentu kehancuran keluarga. Keluarga melemah dan hancur, keluarga akan mengalami kerusakan. Barat melalui kebijakan dan undang-undang yang salah terkait isu seksual mendorong kehancuran mereka sendiri. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri ya. Tentu pada jangka yang panjang ya. Hal ini akan merugikan mereka sendiri, akan menghancurkan sendi-sendi kenegaraan mereka. Peradaban Barat berada di jalur kehancuran yang tak bisa dihindarkan. Proses kemunduran ini tidak bisa dihentikan karena peradaban ini sudah kehilangan arah dan pengendalian. Ibarat kalau kendaraan remnya plong ya udah ya dia tidak memiliki arah. Dan kehancuran ini bersifat perlahan-lahan, bersifat bertahap, dan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang akan menyaksikan proses tersebut ya. Proses apa? Kehancuran sendi-sendi keluarga. Itu bahayanya pandangan materialistik tentang perempuan ketika eh, suatu bangsa tidak memandang perempuan secara utuh ya, tidak memberikan penghormatan sebagaimana seharusnya diberikan ya, nilai-nilai ilahi tidak memberi warna dalam pandangan mereka terhadap perempuan.
Nah, baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.